Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi bersama Bang Jaki di channel yang kita cintai, channel yang menginspirasi kita dan juga memotivasi dalam hidup kita agar terus semangat beribadah kepada Allah dan meraih kesuksesan hidup di dunia dan juga beruntung di akhirat. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insyaallah. Pemirsa yang budiman, di channel Bang Jaki hari ini akan meneruskan lagi satu quotes, satu anusus al-adabiyah, kata mutiara, kata penyemangat yang menginspirasi kita semua, yang di video awal sebelumnya sudah kita sampaikan kata-kata man jadda wajada. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Kemudian yang kedua, di dalam kesungguhan itu ada man sobaro zofiro. Barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Atau juga kita lihat di satu nusus yang lain tentang kesabaran, yaitu asobru yu'ainu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong di setiap pekerjaan. Kali ini Bang Jaki akan sampaikan satu quote lagi, yaitu man saro ala darbi wasola. Man saro ala darbi wasola. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya maka sampailah ia. Artinya apa? Orang yang mempunyai kesenangan untuk belajar tentang mesin, maka jalan yang dituju adalah perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang berkaitan dengan otomotif mesin motor atau mobil. Kalau dia hobi menjahit, tentunya dia pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan hal jahit menjahit. Ketika dia hobi bahasa Inggris, maka dia akan memasuki fakultas bahasa Inggris di satu perguruan tinggi, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita punya passion, punya cita-cita, kemudian kita menuju ke jalannya, maka kita akan beruntung. Mansaro ala darbi wasola. Sampai, artinya ketika sampailah cita-citanya, ya, beruntunglah dia karena dia sesuai dengan passionnya. Orang yang suka makan nasi dengan rendang, tentunya dia akan mencari restoran Padang. Dia suka makanan yang terkait dengan ikan-ikan, maka dia akan masuk ke restoran yang terkait dengan makanan-makanan yang berkaitan dengan ikan, ya, makanan seafood dan sebagainya dan sebagainya. Jadi intinya, ketika kita punya kesungguhan dan kita kesabaran, jangan salah jalan. Kita harus menuju kepada jalan yang kita raih, yang kita cita-citakan. Nah, ini terkait dengan passion. Orang yang hobi memasak, maka dia akan bisa bertahan berjam-jam di dapur untuk memasak. Jadi orang kalau sudah belajar di luar passionnya, maka dia akan tidak dapat belajar dengan sungguh-sungguh, tidak fokus. Orang yang suka main bola, sejatinya dia punya keinginan, passion yang ingin main bola, menjadi pemain bola. Bagaimana dia bisa senang dribble, senang nyundul, senang gocek dan sebagainya kalau dia nggak punya hobi main bola. Begitu juga badminton dan olahraga lain. Jadi intinya yang kita bahas hari ini adalah kita sebagai orang tua dan guru harus memperhatikan anak-anak kita. Secara formal di sekolah dia harus mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, sejarah dan sebagainya. Tetapi di luar itu, makanya di sekolah-sekolah ada yang namanya ekstrakurikuler. Ya, di luar yang formal itu, anak itu punya passion kemana. Ketika dia suka main bola, kita arahkan jadi pemain bola. Jadi selain belajar secara formal, kita juga arahkan dia secara ekstrakurikuler dia. Dia suka menyanyi, arahkan. Dia suka baca Quran, arahkan. Dia suka mengaji atau bersenandung dengan nasyid, diarahkan. Jadi orang kalau sudah dapat passionnya, orang tua dan guru sudah mengetahui
passion dari murid-murid itu, ya, jadi harus kita arahkan. Ketika sudah kita arahkan, nah disitulah perlu kembali lagi ke awal, kesungguhan dan kesabaran. Dia suka menjadi qori, ya, membaca Qur'annya bagus, diajarkan, dikasih kolamnya, istilahnya dalam tanda petik, dikasih lapangannya, dikasih tempat, dikasih wadahnya. Maka anak-anak itu dia akan senang untuk belajar secara formal dan juga secara ekstrakurikulernya dia. Jadi ibu bapak, guru juga harus memperhatikan anak. Kenapa anak itu malas belajar? Ya, untuk susah sekali diajak belajar serius, maka kita cari, ya, ekstrakurikulernya dia apa? Ekstrakurikulernya dia tuh apa? Passionnya dia apa? Anak selain belajar formal, kita bagi tahu, nanti selepas ini kita main bola. Anak yang suka main bola, maka dia jadi semangat ngerjain PR. Karena kalau nggak ngerjain PR, nggak bisa main bola, jadi penyemangat. Begitu juga yang hobi yang lain. Kita juga kalau sebagai pedagang, sebagai pengusaha, kalau passion kita bisa menjual alat elektronik, kita senang. Menjual mobil otomotif kita senang. Jangan kita tidak suka, ya, masalah kue, kemudian kita bikin warung kue, toko kue. Jadi apapun, ya, jadi passion itu, mansaro ala darwi wasola ini, kalau bahasa kita, ya itu passion itu. Kalau kita sudah suka passion, jalani, maka kita akan sampai. Mansaro ala darwi wasola, barang siapa yang berjalan di jalannya, maka sampai. Dia suka baca Quran, kita arahkan untuk masuk ke PT IKI, masuk ke perguruan tinggi yang ada terkait dengan Al-Quran, maka di situ ladangnya, di situ wadahnya, di situ kolamnya, istilahnya. Langsung dia jebur, artinya apa? Dia senang. Jadi segala sesuatu itu kalau anak-anak kita arahkan dengan passionnya, insya Allah. Dia suka main game, ya kita arahkan. Karena ada game yang profesional, selain dia belajar secara formal. Jadi anak-anak sekarang ini tidak lagi kita bisa katakan kita marahi, dia harus ikutin apa yang kita mau, tidak. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengajar anak-anak itu sesuai dengan zamannya. Li'annahum, ya isuna laisa fi zamanina. Jadi anak-anak itu bukan lagi hidup di zaman kita. Jadi alimu auladakum fi zamanihim. Jadi ajarkan anak itu sesuai zamannya, zaman teknologi. Maka dia mau tidak mau harus pinter komputer, elektronik dan sebagainya. Itu sudah satu kewajiban. Kemudian bahasa Inggris dengan sendiri, bahasa Inggris karena semua panduan-panduan, kata-kata panduannya dengan bahasa Inggris. Jadi anak sudah mau tidak mau suka dengan bahasa Inggris. Jadi tidak lagi kita belajar mengajarkan anak itu dengan kekang, dengan mengekang, dengan ini enggak. Jadi anak jadi berontak. Tapi kalau anak ini kita tahu apa passionnya, apa hobinya, apa kegemarannya, maka anak-anak ini gampang kita arahkan. Jadi tidak lagi pendekatannya anak itu untuk ngikutin kita, tetapi kita mengikuti mereka dengan catatan kita mengarahkan seperti layangan, tetap kita yang memegang kendali. Tetapi kemana-kemananya kita biarkan. Dia suka main bola, oke, masuk ke klub bola. Dia suka hobi painting, melukis, menggambar, kita kasih alat wadahnya. Maka dia akan menjadi luar biasa. Jadi hari ini kita dapat lagi pesan sebagai orang tua dan pengajar, tidak lagi bisa kita mengekang anak-anak itu ya, dengan keinginan kita. Tetapi kita harus ikuti keinginan mereka dengan catatan mereka tetap kita arahkan, tetap kita yang megang kendali. Jadi kayak main layangan, kita yang megang benangnya, layangan itu ke kiri ke kanan, mau kemana saja terserah. Yang penting pegang kendalinya kita. Mudah-mudahan pemirsa yang budiman, yang juga sebagai orang tua, sebagai pengajar, pendidik, kita harus lebih lagi ya memperluas cakrawala
pengetahuan kita agar kita tidak tertinggal dengan keadaan sekarang. Mungkin dulu di era-era bukan komputer, oke, sekarang udah zaman komputer, udah zaman teknologi, sudah apa-apa udah elektronik, bayar pakai kad apa semua, kita harus melek tentang teknologi. Jangan kita disebut orang-orang yang gaptek, artinya gagap teknologi, jangan. Supaya kita juga tahu apa yang kita anak-anak kita buat. Pikir kita anak-anak itu dengan gadgetnya, dengan handphonenya, tenang di kamar. Padahal dia bisa browsing macam-macam, dia googling macam-macam, searching macam-macam. Kalau tidak ada kendalinya oleh kita dibohongi terus sebagai orang tua, sebagai pendidik. Makanya kita juga perlu tahu apa yang seharusnya di zaman sekarang ini. Teknologi, kita harus tahu. Makanya kita harus jadi super. Mereka tahu, kita harus selangkah dua langkah lebih tahu lagi. Jangan sampai tertinggal. Dan kita harus mau belajar. Jangan kita egonya kita mau, enggak, di zaman kita, di zaman orang tua, di zaman ayah, di zaman bapak, enggak ada begitu, enggak bisa. Sekarang anak kita sudah di zaman era teknologi, kita juga harus melek teknologi supaya kita tidak gagap teknologi dan kita jadi paham apa kemauan anak, passionnya anak, kita tinggal arahkan. Mudah-mudahan mansaro ala darbi wasolah, orang yang berjalan di atas jalannya, artinya orang yang dia menuju kepada passionnya, maka dia akan mendapatkan cita-citanya. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita sukses semua, dan kita berharap tidak hanya sukses di dunia, kita juga berharap sukses juga di akhirat. Mudah-mudahan sekali lagi hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bertemu lagi di channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.